Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya Esther Solihin dalam renungan harian pada hari ini. Salam dalam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan hari ini akan saya bacakan dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-119, ayat 105 sampai dengan yang ke-112. Saya akan membacakannya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa Mazmur 119 itu adalah Mazmur yang memiliki ayat yang sangat banyak dan sangat panjang. Mazmur ini mau mengajarkan kepada setiap kita tentang bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu saya memberi judul dari firman Tuhan hari ini dengan judul Mari Belajar Hidup dari Firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal di dalam dunia ini yang saya dan mungkin juga Bapak Ibu sekalian tidak mengerti. Jika ada seseorang yang mengambil jurusan matematika, kemudian menceritakan segala hal tentang rumus kalkulus, barangkali saya cuma bisa melongo dan tidak mengerti apa-apa. Begitu juga ketika saya mencoba membaca cara kerja pasar bursa atau mungkin juga tentang saham. Saya tentu saja juga tidak akan mengerti. Saya juga mungkin tidak akan mengerti tentang berapa banyak jumlah batu bata atau berapa dus saya harus membeli keramik untuk lantai rumah dalam membangun sebuah rumah. Karena itu pekerjaan para arsitek yang menghitungnya. Kalau saya menghitungnya sendiri, pasti saya pusing. Ketika saya harus membaca resep dokter, maka rasanya saya sedang membaca bahasa asing. Dan saat saya mencermati lembaran kertas-kertas musik, saya juga mungkin tidak dapat memahaminya sama sekali. Dan mungkin juga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian merasakan dan mengerti apa yang saya rasakan. Kita semua pasti pernah menjumpai hal-hal yang sama sekali tidak kita pahami. Dan memang dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian tidak seharusnya kita bisa dan harus memahami semua hal dalam dunia ini. Baik itu tentang matematika, baik itu tentang arsitek, baik itu tentang ilmu kedokteran, baik itu tentang musik. Mungkin kita tidak harus memahami semuanya. Namun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita tidak seharusnya puas bila kita tidak memahami firman Tuhan. Dan tidak seharusnya kita berkata bahwa itu bukan bidang kita. Sehingga kita tidak perlu belajar tentang firman Tuhan.
Mazmur 119 mengingatkan berulang kali bahwa kita sebagai umat beriman, apapun profesi kita, maka selayaknya kita belajar dan memahami firman Tuhan. Dan kita seharusnya membacanya, sebab dalam firman Tuhan terdapat pelajaran dan nasihat-nasihat praktis tentang makna hidup di dunia saat ini dengan segala macam profesi kita. Dan tentu saja sebagai cara kita untuk terus-menerus belajar bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan sorga yang sudah pasti kita dapatkan. Dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 menunjukkan dan kita bisa belajar bahwa firman Tuhan dapat membantu kita. Pertama, dalam ayat yang ke-105 dikatakan, firman Tuhan menerangi hidup kita. Dalam ayatnya yang ke-106, 108, dan 112 dikatakan bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana dalam hidup kita selalu berkenan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-107, maka firman Tuhan juga mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi orang yang teguh dan kuat di dalam menghadapi penderitaan, di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak mudah kita hadapi. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan membantu kita agar kita tidak menyimpang dari kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu ada di dalam ayat yang ke-110. Sedangkan ayatnya yang ke-111 mengatakan, firman Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita dan kemampuan bagi kita saat juga hidup kita dalam keadaan yang berat dan tidak mudah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca Alkitab, mintalah hikmat dari Kristus, Sang Firman yang hidup, agar kita dapat memahami dan terutama menerapkan isi Alkitab itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus pasti akan membantu kita untuk memahaminya. Tetapi Roh Kudus pasti akan menolong kita menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah dalam ziarah iman kita hari ini, mari kita senantiasa berpegang teguh dalam sikap, perkataan, dan perbuatan berdasarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.